Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فقال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali kita kehidupan setelah Allah mewafatkan sementara kita ya. Jadi tidur itu adalah wafat sementara ya. Bisa Allah tidak bangunkan kembali gitu ya. Maksudnya bisa saja ketika tidur kemudian Allah wafatkan ya, Allah cabut umur kita dan kemudian selesai di kehidupan dunia. Maka memang banyak adab atau contoh yang diajarkan Rasulullah SAW ketika kita mau tidur, ya, yang kemudian dipraktekkan oleh para sahabat ya, dengan membaca doa, ya, dengan bahkan ada para sahabat itu dengan menghatamkan Quran, membaca menghafal Quran, ya baru tidur, gitu ya. Kalau kita ya mudah-mudahan sedikit-sedikit lah ya, apa yang kita hafal, ya setelah doa-doa yang disunahkan. Baru kemudian membaca Al-Quran sampai kemudian tertidur. Ya. Jangan hiasi malam kita sebelum tidur kita dengan aktivitas kehidupan dunia. Oh besok mau ini, besok mau ini, besok ini sehingga ke bawah mimpinya itu perkara dunia. Ya. Iya kalau besoknya bangun lagi, ya, kalau besoknya enggak, pas bangun, wah alam kubur, ya. Insyaallah ya. Kemudian mudah-mudahan hari ini juga kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditambahkan keimanan, ya, kita ditambahkan ketakwaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada hakikatnya asasinya yang kita cari hari ini dengan segala aktivitas kita hari ini yaitu agar mudah-mudahan Allah mengelompokkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian itu yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Hanya itu status itu ya. Status itu yang kita cari. Ya, status takwa itu yang kita cari ya. Di tengah kesibukan kita menata dunia, di tengah kesibukan kita mengarungi dunia, status itu yang kita inginkan. Ya. Sehingga kalau kita paham bahwa ayat itu inna akramakum indallahi atqakum, maka pada hakikatnya kita akan fokus ke situ. Ya. Ke arah situ, menuntut ilmu menjadikan orang bertakwa enggak, maka menuntut ilmu kita prioritaskan di tengah kesibukan kita. Ya. Iqamatuddin mendekatkan diri kita menjadi orang bertakwa enggak, berjuang di jalan Allah mendekatkan diri kita menjadi orang bertakwa enggak, contreng mendekatkan, maka iqamatuddin berjuang menjadi prioritas. Ya. Baru kita susun tuh prioritas gitu ya. Nah terakhir baru terkait dengan masalah umur dunia, terkait dengan perkara-perkara dunia. Jangan sampai dibalik perkara dunia, gitu ya, seperti itu. Dan ini sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah hari ini memberikan kesehatan kepada kita, memberikan nikmat yang begitu banyak sehingga
Kembali kita bertemu untuk mempelajari terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebuah karunia ya dari Allah. Dan kita patut bersyukur, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Wajib bersyukur karena Allah, ketika kita bersyukur Allah tambahkan nikmat-nikmat itu, dan ketika kita kufur maka Allah akan cabut nikmat-nikmat itu. Tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang diberikan kepada umat manusia ya, yang dengan syariatnya yang diberikan oleh Allah disampaikan kepada Rasulullah SAW dan disampaikan kepada umat manusia. Maka umat manusia yang mengikuti Rasulullah SAW akan terhantarkan, terbebaskan minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah pertemuan ke-8 kalau kita urutkan ya. Jadi pembahasan sirah hari ini kita pertemuan ke-8, dan kita akan membahas terkait dengan pengkhianatan Yahudi terhadap kaum muslimin. Studi kasusnya adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Qainuqa. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, bagaimana ketika sebelumnya, pembahasan sebelumnya kita membahas terkait dengan apa Pak? Ada yang masih ingat? Pembahasan sirah bulan yang lalu apa? Terkait apa Pak? Hah? Gimana Pak? Judulnya, babnya apa? Ayo dibuka buku-bukunya. Ibu-ibu jangan sampai sama ketuker sama resep makanan ibu-ibu. Ya, buku ngaji jangan disatuin sama resep makanan. Ya, nanti yang dibuka resep makanannya bukan buku ngajinya. Oh. Apa judulnya? Kajian sirah bulan yang lalu kita membahas terkait dengan apa? Oh. Rizki dalam Islam itu bab tauhid itu. Bukan bab sirah ya. Jadi kita bulan lalu kita membahas terkait dengan Ghazwatul Badar, betul? Terkait dengan perang Badar dan ibroh di dalamnya. Wah. Ini kalau ujian gagal semua ini. Remedial semua, nilainya remed ya, nilainya diulang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana kita ketahui pada bulan yang lalu kita membahas terkait dengan Ghazwatul Badar, terkait dengan perang Badar. Ya, perang pertama di dalam Islam, perang besar pertama yang di dalam Islam. Yang hari itu ya melibatkan sekitar 313 atau yang menyebutkan 314 kaum muslimin melawan 1000 orang dari orang-orang musyrikin Makkah. Dan kita sudah bahas terkait dengan masalah itu. Dan hari ini kita melanjutkan terkait dengan pengkhianatan Yahudi. Kasusnya terkait dengan Bani Qainuqa. Ya. Jadi setelah Rasulullah SAW memenangkan perang Badar bersama para sahabat, kemudian Rasulullah SAW kembali ke Madinah dan kembali memerintah orang-orang kaum muslimin dan orang-orang Yahudi di Madinah. Pada satu kesempatan Rasulullah SAW ya masuk ke pasar kaum Yahudi, pasarnya Bainuqa ya. Dan Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang Yahudi. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wahai kaum Yahudi, takutlah kalian kepada murka Allah Subhanahu wa taala yang pernah ditimpakan kepada kaum Quraisy. Ya, maksudnya murkanya Allah ditimpakan kepada kaum Quraisy, ya, musyrikin Quraisy pada perang Badar. Gitu maksudnya ya. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan memori yang masa lalu, gitu ya. Jadi ada memori masa lalu yang boleh diingatkan itu ada. Ya, misalkan ini, ya, memori kemenangan kaum muslimin, nostalgia kemenangan kaum muslimin pada perang Badar disampaikan kepada Yahudi pada waktu itu di Madinah. Itu boleh, ya, memori, kenangan-kenangan.
Sama seperti kita ketika kita mempunyai kenangan-kenangan indah terkait dengan perjuangan, maka boleh disampaikan. Ya, tapi kenangan-kenangan indah yang terkait dengan yang lain, nah, ya terkait dengan lain, ya, mantan, ya tutup, ya nggak usah diinikan. Itu bukan perkara yang indah, aib. Ya, saya itu dulu laku banget, Ustaz. Sekarang tidak laku. Ya itu tutup semuanya. Ya, jadi Rasulullah mengingatkan orang-orang Yahudi Bainuqa pada waktu itu. Ya, wahai Yahudi, takutlah kalian kepada murka Allah yang pernah ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy musyrik, orang-orang Quraisy musyrik di Mekah, ya pada perang Badar. Masuklah kalian ke dalam Islam, karena sesungguhnya kalian telah mengetahui bahwa aku adalah nabi yang diutus oleh Allah sebagaimana kalian dapati di dalam kitab kalian dan janji Allah kepada kalian. Ya. Jadi sebenarnya si Muhammad mengingatkan terkait dengan keberhasilan kaum muslimin pada waktu itu. Terus kemudian Rasulullah SAW mengingatkan terkait dengan posisinya, aku ini nabi yang diutus kepada manusia sebagaimana yang kalian dapati dalam Taurat, gitu ya. Sebagaimana yang kalian dapati dalam kitab kalian pada waktu itu. Rasulullah hanya mengingatkan seperti itu. Ya, jadi hendaklah kalian, ya, kalian takut terhadap Allah dan kemudian mengimani aku. Ya. Lalu apa balasan atau jawaban dari orang-orang Yahudi, kaum Yahudi pada waktu itu kepada Rasulullah SAW? Ya Muhammad, wahai Muhammad, apa kamu kira kami ini seperti kaummu? Nah, ini mengelek-elek, ya. Mengejek, ya. Apa kamu kira ini kami seperti orang-orang musyrik Quraisy? Ya. Janganlah kamu membanggakan kemenanganmu terhadap suatu kaum yang tidak mengerti ilmu peperangan. Nah, Yahudi sudah takabur, sombong. Ya. Janganlah engkau mengatakan keberhasilan apa yang kau capai pada perang Badar itu sampaikan kepada kami. Padahal engkau itu bisa menang itu disebabkan karena engkau melawan orang-orang yang gak ngerti ilmu peperangan, gitu ya. Jadi ini ledekan orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah SAW. Bahkan Yahudi mengatakan inna wallah la in harabatana, oh ini kurang banyak ya, la in harabatana la ta'allamanna anna nahnun nas. Demi Allah, sumpahnya sama, ya kaum muslimin dengan Yahudi sama. Demi Allah, seandainya kami yang kamu hadapi dalam peperangan itu, kata Yahudi, seandainya engkau itu kemarin pada perang Badar itu bertemu dengan kami, ya, dengan kami Yahudi, niscaya kamu akan mengetahui sebenarnya siapa kami sesungguhnya. Ya, ini kan luar biasa ya. Gitu ya, sudah diingatkan sama Rasulullah SAW, ya, untuk takut terhadap Allah, ingat terhadap janji pada kitabmu bahwa aku adalah nabi. Yahudi tidak menerima. Ya. Nah ini salah satu karakter dari Yahudi, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita bahas ya. Jadi inna wallahu la in harabatana la ta'lamanna anna nahnu nas. Demi Allah, seandainya kami yang kamu hadapi pada perang Badar, dalam peperangan tersebut, niscaya kamu mengetahui siapa sebenarnya kami. Ya. Dan ini ayat yang sangat sombong daripada Yahudi. Maka berdasarkan ayat ini kemudian turunlah, ya, asbab an-nuzul daripada surat Ali Imran ayat 12. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qulil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Ya. Katakanlah kepada orang-orang kafir, yang dimaksud dengan kafir ini kepada orang-orang Yahudi yang tadi sudah membanggakan dirinya bahwa dia akan menang kalau sampai terjadi pertempuran dengan kaum muslimin. Kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini. Ini janji Pak ya. Janji daripada Allah Subhanahu wa taala itu ya berlaku dulu ketika Rasulullah SAW dan berlaku terus selamanya. Ya. Bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu akan dikalahkan. Cuma masalahnya siapa yang bisa mengalahkan Yahudi dan seberapa pantas orang-orang yang mengalahkan orang-orang atau kafir musuh-musuh Islam itu. Kalau pada waktu itu Rasulullah dan para sahabat sangat pantas
Ketika berhadapan-hadapan nanti setelah ini, ketika berhadapan-hadapan akhirnya Yahudi kalah. Ayat ini benar dan pasti nanti Yahudi itu akan dikalahkan. Hari ini wakinya kita belum bisa mengalahkan orang-orang kafir karena memang kualitas kita belum pantas, belum dianggap pantas untuk mengalahkan orang-orang kafir tersebut. Tapi ayatnya adalah sebuah kabar gembira buat kita bahwa nanti Yahudi itu akan dikalahkan orang-orang muslim. Waktunya kapan? Entah, wallahu a'lam bishawab. Apakah ketika bapak-bapak masih hidup semuanya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah ketika kita semuanya sudah dipanggil dan kemudian anak-anak kita yang melanjutkan dan mereka diberikan kemenangan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ayat ini adalah sebuah hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti ya orang-orang kafaru itu, orang-orang kafir itu, kulil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Kamu itu pasti akan dikalahkan dan nanti kamu akan digiring ke dalam nerakanya jahannam, wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat buat kalian, ya. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah janji daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat nanti orang-orang kufur, orang-orang kafir akan dikalahkan oleh orang-orang beriman, ya. Maka hari ini tugas kita adalah memantaskan diri sehingga nanti kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang dengan orang-orang kafir itu, dan dengan izin Allah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan dua sebelumnya, pertemuan ke-6, saya sudah menjelaskan terkait dengan masyarakat baru Madinah. Dan di antara dustur Madinah atau kesepakatan antara kaum muslimin Madinah, ya, dengan Yahudi ada beberapa poin, ya. Ada beberapa poin yang saya sampaikan pada waktu itu. Nah, saya ambil ini poin-poin yang kemudian, ya, yang menjadi pengkhianatan Yahudi pada kasus Yahudi Bainuqa ini. Yang pertama, secara prinsip bahwa dustur Madinah itu membangun relasi, membangun hubungan, membangun aturan antara sesama muslim, antara Ansor dengan Muhajir, gitu ya, dan antara muslim dengan orang kafir. Dalam perkara ini adalah Yahudi, ya. Yahudi bersama kaum muslimin. Dalam poin berikutnya, Yahudi bersama kaum muslimin. Maknanya Yahudi tidak boleh mengganggu kaum muslimin, begitupun kaum muslimin tidak boleh mengganggu orang-orang Yahudi. Adapun terkait dengan agamanya, silahkan orang mukmin dengan agamanya dan orang Yahudi berserta agamanya. Tidak boleh saling memaksakan agama antara mukmin dengan Yahudi, antara Yahudi dengan mukmin, tidak boleh. Silahkan, tapi Yahudi bersama orang-orang beriman. Maknanya Yahudi tidak boleh mengganggu orang-orang beriman, ya. Kemudian dalam pasal berikutnya, melindungi orang-orang lemah atau orang-orang yang kuat dan saling menolong dalam menghadapi gangguan orang lain. Jika terjadi perselisihan atau pertentangan yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan perkaranya, dikembalikan kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Lalu dari poin dustur Madinah ini, poin mana yang dikhianati oleh Yahudi yang kemudian akhirnya menyebabkan Yahudi Bainuqa itu kemudian berperang atau diperangi oleh kaum muslimin? Nah, ini ceritanya, ya. Seorang perempuan muslim itu masuk ke pasar, ya. Di pasar itu ngumpul semuanya, ada orang muslim dan ada orang-orang Yahudi, ya. Dia membawa, kalau dalam ini, ya, dalam fikih sirahnya Syekh Ramadan Al-Buti, ini kisahnya seperti ini. Meskipun nanti kalau kita misalkan dalam sirahnya Ibnu Hisam agak berbeda ceritanya, tapi penyebabnya kelihatannya hampir sama, ya. Seorang perempuan muslim ke pasar membawa perhiasan untuk disepuh, dan orang yang nyepuhnya itu adalah orang-orang Yahudi, seorang Yahudi, ya. Maka Yahudi tukang sepuh itu kemudian yang menyepuh perhiasan itu mengaitkan ujung kain perempuan tersebut,
Ya, ini setelah permintaan, ya. Setelah permintaan orang Yahudi terkait dengan orang Yahudi memaksa perempuan muslimah itu, kan perempuan muslimahnya pakai niqab, pakai cadar, ya. Orang-orang Yahudi itu meminta buka cadarnya. Gitu ya. Buka cadarnya. Sedangkan kaum muslimah pada waktu itu berkeyakinan, ya, muka seluruh anggota tubuh itu adalah bagian daripada aurat. Maka dia tidak mau membukanya, dipaksa. Nggak mau, ya. Akhirnya Yahudi yang menyepuh perhiasan itu mengaitkan ujung pakaian perempuannya itu kepada sebuah kaitan, gitu ya. Nah, ketika perempuan itu berdiri, nah ininya terbuka auratnya. Nah, dan ketika terbuka itu, Yahudi itu semuanya tertawa, ya. Semuanya tertawa, baik yang nyepuh perhiasan tersebut, ya, maupun kawan-kawannya tertawa, menertawakan kaum muslimah yang terbuka auratnya, ya. Dan hal itu terdengar oleh seorang muslim yang merupakan saudara daripada perempuan muslimah tersebut. Marah dia, dan kemudian dia berduel dengan orang Yahudi yang menyepuh, ya, yang menyepuh perhiasan tersebut. Duel, dan dalam duel tersebut qadarullah, Yahudi terbunuh, ya, ya. Dan orang-orang Yahudi yang lainnya kemudian dia mengeroyok seorang muslim tersebut, sehingga muslim itu juga dengan izin Allah terbunuh kembali, ya. Dan kabar ini sampai, berita ini nyebar cepat, viral kalau dalam bahasa sekarang, ya, viral di Madinah, ya. Meskipun belum ada WhatsApp, meskipun belum ada FB, gitu ya, tapi viral di Madinah, yang menyebabkan semangat kaum muslimin takhrid, ya, berkobar, gitu, marah, gitu ya. Satu, penghinaan terhadap perempuan, di mana aurat perempuan kemudian dipaksa untuk diperlihatkan. Dua, penghinaan terhadap perempuan, di mana ketika aurat perempuan terbuka, mereka bukan menutupi, tapi justru terbahak-bahak, ya. Penghinaan terhadap kaum muslimin. Yang ketiga, alasannya adalah terbunuhnya seorang muslim. Udah komplit tuh, ya. Paket komplit yang membuat kaum muslimin marah pada waktu itu, ya. Sangat marah, sehingga kemudian kaum muslimin, ya, mengepung dan memerangi Bani Qainuqa ini, ya. Memerangi dengan alasan seperti itu, karena pada dustur Madinah Yahudi harusnya bersama kaum muslimin. Tidak boleh, ya, tidak boleh Yahudi itu kemudian berbuat zolim terhadap kaum muslimin. Silahkan anda, agama Yahudi silahkan. Rasulullah tidak pernah memaksakan harus masuk Islam. Adapun dakwah itu adalah kewajiban Rasulullah SAW sebagai seorang muslim, apalagi Rasulullah sebagai kepala negara yang harus membawa seluruh rakyatnya menuju keselamatan. Sehingga wajar kalau Rasulullah SAW mendakwahkan, ayo, ya, takut kepada azab Allah, hendaklah kalian kembali kepada kitab kalian, di mana kitab kalian menuliskan bahwa aku adalah Rasulullah. Wajar, ya. Tidak hanya karena seorang muslim, karena memang seorang kepala negara. Maka seorang kepala negara itu harus mendakwahkan rakyatnya agar selamat semuanya. Soal rakyatnya mau atau tidak urusan nanti, gitu ya. Tapi Yahudi kan tidak mau, ya. Nah, di sini harusnya pasalnya Yahudi bersama kaum muslimin saling tolong menolong dan tidak saling ganggu. Apalagi terkait dengan keyakinan kaum muslimin yang pada waktu itu seorang perempuan berniqab. Ini adalah keyakinan kaum muslimin, dipaksa untuk terbuka, nggak mau. Akhirnya dibuat upaya untuk memperlihatkan aurat tersebut, dan inilah yang memicu kemarahan kaum muslimin, ya. Akhirnya terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan Bani Qainuqa ini karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Qainuqa tersebut. Ini pengkhianatan, dan bukan hanya pengkhianatan tapi sebuah penghinaan terhadap Islam. Perempuan itu dalam Islam itu kemudian dimuliakan, sangat-sangat dimuliakan, ya. Makanya kalau dalam sirah itu banyak kemudian terjadi peperangan gara-gara perempuan, bukan rebutan pasangan, tapi karena gara-gara menjaga kehormatan perempuan, ya.
menjaga kehormatan perempuan. Dalam perkara ini terjadinya perang Kainuqa ini penyebabnya adalah karena perempuan. Ya. Maka ibu-ibu semuanya yang di belakang dengarkan, antunna ini bisa menjadi sebaik-baiknya perhiasan dan bisa sebaik-baiknya fitnah untuk umat ini. Tinggal bagaimana antunna bersikap hari ini. Ya. Kalau sebaik-baiknya perhiasan, jaga aurat kalian, perlihatkan izzah kalian, jangan terlalu dekat dengan yang bukan muhrim. Di medsos jangan terlalu aktif, balesin message-nya laki-laki, jangan. Karena itu antunna semuanya menjadi sebaik-baiknya fitnah buat umat ini. Tapi kalau sebaik-baiknya perhiasan menjaga aurat, bisa jadi antunna adalah penyemangat daripada gerakan-gerakan dari bapak-bapaknya. Hari ini buktinya, ya, kejadian perang dengan Bainuqa ini buktinya bahwa perempuan yang menyebabkan peperangan. Dalam perkara kutip positif, ya. Positif maknanya penghinaan terhadap perempuan itu yang menyebabkan kaum muslimin bangkit, itu ya. Kaum muslimin bangkit dan berperang dengan orang-orang Yahudi pada waktu ini. Jadi perempuan. Begitu juga ketika pendirian Taliban, antum tahu ceritanya? Taliban itu berdiri ya karena awalnya mendapatkan kepercayaan daripada masyarakat di Kandahar, ya. Mullah Umar itu kenapa kemudian diangkat menjadi pemimpin dan kemudian terkenal seantero Afghanistan? Kenapa sampai terkenal seperti itu? Karena pada waktu itu ketika perang melawan Uni Soviet 79 sampai 89, Uni Soviet kalah, akhirnya terpukul menjadi negara-negara kecil. Kemudian naik Burhani Ar-Rabbani, salah satu pemimpin jihad pada waktu itu. Ada Hikmatyar, ada Burhani Ar-Rabbani, dan yang lainnya 7 paksi gerakan jihad di Afghanistan pada waktu itu. Ya, tapi yang akhirnya menjadi presiden itu adalah Burhani Rabbani. Ya. Dan ketika memimpin itu, instabilitas negara itu sangat-sangat terjadi. Ya. Perampokan, ya. Terus kemudian penculikan. Bahkan kemudian menjadi penculikan terhadap para perempuan. Culik, diperkosa, dibunuh pada waktu itu. Ya. Nah, qadarullah ini Mullah Umar itu yang pada waktu itu gerakan Taliban itu, gerakan para murid itu, kemudian Mullah Umar berhasil memerangi orang-orang perampok-perampok tersebut, ya, perampok-perampok tersebut, bahkan berhasil menyelamatkan perempuan meskipun ada perempuan-perempuan yang terbunuh, gitu ya, yang terbunuh oleh orang-orang, gitu ya, yang berbuat kejahatan tersebut. Nah, dari situ kemudian dari satu provinsi Kandahar sampai kemudian ke 8 provinsi sampai hari ini menjadi 64 provinsi menerima seluruh Taliban, disebabkan karena memang adanya jasa yang memang memberikan keamanan, menjaga stabilitas, itu yang diberikan. Ya. Dulu tahun 96 sampai 2001 ketika Taliban fase pertama memerintah, gosipnya, ya, isunya yang disampaikan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik terkait dengan pemerintahan Taliban pada waktu itu, Taliban tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mencapai pendidikan yang tinggi. Pernah dengar? Ya. Taliban tidak pernah memberikan hak-hak untuk perempuan untuk bekerja. Ya. Lalu bagaimana faktanya? Nah, ketika 2006 sampai 2001 Taliban memerintah, faktanya fase tersebut penuh dengan peperangan, penuh dengan pertumpahan, sehingga istihad Taliban pada waktu itu, jika perempuan kuliah, jika perempuan bekerja sesuai dengan syariat, maka akan sangat membahayakan untuk perempuan tersebut. Sehingga Taliban mengeluarkan kebijakan perempuan tidak boleh kuliah, perempuan tidak boleh kerja, karena memang kondisi pada waktu itu syarat dengan peperangan. Ya, dan ini yang tidak diketahui. Ya, ini yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Hari ini ketika Taliban memerintah kembali, maka perempuan-perempuan hari ini diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan. Bahkan ada satu perempuan itu ketika melihat prestasi akademiknya bagus, ya, maka kemudian Taliban itu memberikan apresiasi untuk diterima di Universitas Kabul hari ini.
Dan hari ini perempuan diberikan kesempatan kerja. Cuma yang Taliban syaratkan yaitu jangan kerja seperti orang-orang yang secara umum hari ini yang terkontaminasi dengan paham emansipasi perempuan, yang mengatakan bahwa kedudukan perempuan sama dengan kedudukan laki-laki. Salah. Laki-laki dengan perempuan itu Allah ciptakan itu berbeda, ya. Laki-laki dengan perempuan itu Allah takdirkan berbeda tugasnya, sehingga kalau misalkan perempuan harus kerja juga maka harus terikat dengan ketentuan-ketentuan syariat, gitu ya, bukan bebas seenaknya, ya. Bahkan hari ini Taliban akan membentuk semacam kementerian yang di bawah perempuan yang akan mengurus urusan-urusan khusus untuk perempuan. Maknanya perempuan boleh, ya, boleh berkarir, ya, perempuan boleh mencapai pendidikan, cuma ada batasan syar'i yang harus dipenuhi oleh perempuan, ya, seperti misalkan kalau keluar tidak menggunakan parfum, ya, itu syarat itu, dan itu ketentuan syar'i, ya. Meskipun berangkatnya ke masjid hari ini disyaratkan itu nggak pakai parfum, jangan parfum ditumpahin. Ke masjid parfum ditumpahin, giliran buku nggak nyatet ngaji, ya, salah, ya. Kalau di rumah di depan suaminya parfum ditumpahin sebanyak-banyaknya, afdol, ya. Kalau di luar jangan, ya, karena khawatirnya menarik pasangan yang lain. Maka antunna ini mau jadi sebaik-baiknya fitnah atau mau sebaik-baiknya perhiasan, ya. Nah ini kemudian terjadi peperangan, dan apa yang disampaikan Yahudi pada waktu itu, ya, apa yang disampaikan Yahudi pada waktu Rasulullah menyeru mereka untuk takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, perkataan Yahudi di awal yang mengatakan inna wallahu la in harabatana la ta'allamna anna nahnu nas. Demi Allah, seandainya kami yang kamu hadapi pada peperangan tersebut, niscaya kamu akan mengetahui siapa kami sesungguhnya. Itu ternyata cuma omdo, ya, cuma omong doang, ya, omong-omongan doang, tong kosong nyaring bunyinya, nggak terbukti. Begitu diperangi oleh kaum muslimin, belum nyampe bulanan, baru hitungan hari, oh nyerah, mengeluarkan bendera putih, nyerah. Jadi omongan-omongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang kafir itu pasti akan dikalahkan. Detik itu juga memang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang memimpin, para sahabat sebagai aktor dalam peperangan, kemudian berhasil mengalahkan Yahudi Kainuka. Ya, nyerah. Dan ketika itu nyerah dan akhirnya melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya terserahlah sekarang mah, gitu ya. Kita udah kalah. Sekarang terserahlah Rasulullah SAW gimana memutuskan, ya. Nah ketika masa gencatan senjata ini kemudian baru muncul, ya, baru muncul orang-orang second line dari orang-orang Yahudi, ya. Pengkhianatan Yahudi terhadap kaum muslimin ini yang kemudian menyebabkan kaum muslimin memerangi Yahudi, ya. Beberapa hari peperangan, Yahudi menyerah dan menerima keputusan, mau deh diatur oleh Nabi, terserah sekarang mah, ya, kita sudah kalah, sekarang terserah, kami kembalikan urusan itu kepada Nabi, ya. Namun ketika terjadi perdamaian itu, kemudian muncul second line daripada Yahudi, yaitu orang munafik, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kemudian melobi Nabi, ya. Pada kesempatan pertama dia bertemu Nabi, janganlah engkau berbuat zalim terhadap kawan-kawanku, orang-orang yang sudah baik terhadapku, beri keringanan terhadap mereka, gitu ya. Yahudi mengatakan seperti Abdullah bin Ubay bin Salul berusaha melobi, merajuk, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah enggak marah dia. Kedua tetap, ya, Rasulullah diam, dan kedua Rasulullah memalingkan mukanya sambil marah. Yang ketiga Abdullah bin Salul langsung masuk,
merogoh saku baju perangnya Rasulullah sambil memeluk Rasulullah SAW. Jangan kau berbuat zalim seperti itu. Apa engkau mau membunuh 40 orang tanpa senjata dan 30 orang yang bersenjata dalam satu hari? Janganlah. Jangan seperti itu. Kasihanilah mereka. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Dan kemudian Rasulullah SAW tentu dengan izin, dengan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tidak jadi, ya, tidak jadi membunuh mereka dan kemudian mengusir mereka, ya, mengusir mereka Bani Qainuqa ini dari Madinah. Ya udah kalau begitu kamu keluar dari Madinah dan jangan tinggal lagi di Madinah. Ya, jangan tinggal lagi di Madinah dan pergi jauh-jauh dari Madinah. Akhirnya Bani Qainuqa ini pergi ke daerah Syam. Dan dalam riwayat itu kemudian mereka tertimpa bencana yang menyebabkan mereka banyak di antara mereka itu yang mati. Ya. Jadi ada beberapa pelajaran nanti dalam kisah ini, ya. Yang pertama ini kita lihat ini bahwa apa karakter daripada Yahudi. Yahudi itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dia dalam surat Al-Baqarah, walan tardo anka yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan ridho, lan pakainya bukan lam. Sama-sama tidak, ya. Lam dan lan. Lan itu maknanya abadan. Abadan itu dari dulu ayat ini dikeluarkan sampai nanti hari kiamat, itulah karakter mereka. Ya, mereka tidak akan ridho. Ya, orang-orang Yahudi itu tidak akan ridho. Orang-orang Nasrani itu tidak akan ridho sampai hatta tattabi'a millatahum. Sampai kita ini menjadi pengikut mereka. Jadi Yahudi itu menerima Dustur Madinah. Kenapa? Karena belum ada kesempatan saja. Mereka minoritas, kaum mayoritasnya ada kaum muslimin. Mereka belum punya kekuasaan, belum punya kesempatan untuk melawan, sehingga berada dalam Dustur Madinah. Mau mereka karena keterpaksaan. Tabiatnya tidak seperti itu. Tabiatnya tidak seperti itu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tabiatnya ya seperti ini adanya. Mereka itu tidak akan berhenti untuk membuat upaya, membuat langkah, membuat cara agar kita ini kemudian mau mengikuti millah mereka, mau mengikuti agama mereka dan meninggalkan Islam. Ya. Dan ini terbuktinya ketika Rasulullah SAW menyampaikan untuk ikut mereka, maka kemudian dia ke Rasulullah SAW. Meskipun akhirnya mereka kalah juga, itu terbukti. Ini membuktikan bahwa memang karakter Yahudi itu memang seperti itu. Ya. Terus kemudian yang kedua, ya. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa di antara kita ini ada orang-orang munafik. Di tengah perjuangan ada orang-orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan ingatkan terkait dengan ayat-ayat orang-orang munafik. Ya. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar jangan mendekati Yahudi, menjauhinya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'dahum awliya'u ba'din, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian, menjadi teman-teman dekat kalian, menjadi wali-wali kalian. Ya, mereka itu Yahudi itu ba'dahum awliya'u ba'din. Sebagian dari mereka adalah pemimpin buat sebagian yang lain. Jadi umat Islam jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Maka teori terkait dengan kepemimpinan Islam, teori bahwa pemimpin itu harus Islam adalah pemimpin yang mutlak, tidak boleh mengangkat yang lainnya. Tidak boleh mengangkat, oh yang penting Nasrani tapi nggak korupsi, ya. Tapi ujung-ujungnya korupsinya sederet. Ya. Kita nggak tahu aja. Sekarang begitu dibuka sama Allah, oh sama aja lebih jahat malah, ya, parahan dia. Ya. Jadi emang nggak boleh, ya.
Kaum muslimin wajib mengangkat pemimpin itu orang muslim. Ini bukan doktrin, tapi memang ayat. Ya boleh dikatakan doktrin, tapi dari Al-Quran. Ya, dan kita tidak mau, tidak tanak ya, kalau kata masyarakat tanak. Kita tidak ingin dipimpin oleh orang-orang yang bukan daripada muslim. Ya, muslim juga nanti kita bedakan beriman atau tidak. Ya, itu yang harus menjadikan pelajaran buat kita dari kisah ya pengkhianatan Bani Qainuqa ini ya. Bahwa tidak boleh mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai teman setia, sebagai wali di antara kita semuanya, karena sebagai mereka adalah pemimpin sebagai yang lain dan bukan pemimpin kita. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa kalian ini mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Ya, kita ikut-ikutan milih orang-orang Nasrani, ya, pemimpin-pemimpin yang tidak Islami, pemimpin-pemimpin yang menjauhkan daripada Islam, atau bahkan pemimpin-pemimpin yang tidak suka enggan dengan Islam, maka wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kita ini bagian daripada mereka. Ya. Jadi wala itu penting Bapak-bapak. Ya. Wala dan baro itu penting. Dan ini kalau kita bahas itu dalam ilmu tauhid itu ada wala dan ada baro. Ya. Wala kita terhadap orang-orang beriman dan baro kita terhadap orang-orang kufur, itu menjadi rumusan yang baku. Jangan dibalik. Ya. Wala kita terhadap orang kafir, terus kemudian baro kita terhadap orang-orang mukmin. Giliran sesama Islam kita ini senyum aja susah. Gitu ya. Sesama muslim senyum itu susah. Ya. Padahal Rasulullah tabassamu fi wajhi ahika shadaqah. Apa susahnya senyum? Nah, ini sodakoh paling murah. Senyum. Oh, Bapak kan berapa kali ini? Ya, di depan saya kesenyum terus. Cuma hati-hati Pak, hati-hati. Hati-hati, jangan terlalu sering. Nanti keseringan dicurigai nih. Sodakohnya yang banyak atau jangan-jangan. Ya, seperti itu. Jadi gitu, jangan dibalik ya. Jangan dibalik terhadap sesama muslim, kita gontok-gontokan. Giliran terhadap orang kafir kita ramah banget, jangan dibalik. Rumusnya sesama mukmin, ruhamau bainahum, saling santun, saling ramah. Ya. Saling santun, saling ramah. Makanya Islam itu luar biasa kalau kita lihat teliti hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan di dalam Islam itu anjuran untuk memuliakan tamu, memuliakan tetangga itu dianjurkan. Ya. Dianjurkan, ini luar biasa saya lihat itu. Tidak ada din yang lebih komplit itu selain daripada Islam. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Ya. Semuanya diatur, sampai cara bergaul saja diatur. Ya. Mengatur kita harus senyum terhadap sesama muslim. Diatur di dalam Islam semuanya, ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kasus ya pengkhianatan Yahudi Qainuqa itu, mengingatkan kita semuanya agar hati-hati, ya. Jauhi kepemimpinan Yahudi dan kepemimpinan orang-orang Nasrani itu, karena memang mereka pada tabiatnya akan membawa kita kepada din mereka, kepada agama mereka. Ya, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak menolong orang-orang yang zalim. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya terkait dengan karakter, bahwa di antara kita ini ada orang-orang munafik. Ya, fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha ayyusibana daira. Maka kamu akan melihat orang-orang yang penyakitnya di dalam hatinya, yaitu orang-orang munafik. Mereka bersegera mendekati orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu. Rapat hubungan mereka dengan orang-orang kafir tersebut. Ya. Tapi kemudian kepada orang-orang mereka beriman, mereka mengatakan kami takut akan mendapatkan bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dua muka. Dia seperti topeng.
Di antara orang musuh Islam, dia punya topeng yang ini, giliran ngadep ke orang Muslim, dia topengnya seperti ini. Sama seperti Abdullah bin Salul bin Ubay itu. Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Sama seperti itu. Nah, di kalangan kaum muslimin ada yang seperti itu, ada. Ya, ada. Ya. Yang mendekat kepada orang-orang kafir, yang mendekat kepada pemerintahan-pemerintahan yang tidak dekat dengan Islam, ada dan bahkan banyak. Dengan berbagai macam cara pendekatannya. Dengan berbagai macam cara mereka melakukannya agar dekat. Ya, kalau dibilang menjilat, ya menjilatlah ya. Mereka mungkin bisa dengan cara mengatakan semua agama itu sama. Indah betul ini. Kalau ucapannya itu kelihatannya damai, menyatukan gitu ya. Kelihatannya. Padahal Islam menjawab inna dina indallahil Islam. Kenapa katakan semua agama sama sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama yang kemudian diridhoi dan diakui Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Bahkan ayat yang lain mengatakan wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwal fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din selain daripada Islam, barang siapa mencari agama selain Islam, barang siapa mencari pandangan hidup, pedoman hidup ya selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, akan ditolak. Jadi kenapa mengatakan semua agama itu sama? Kita ini mati-matian Pak untuk masuk surga itu, betul Pak? Mati-matian. Ya, kita hari ini melaksanakan ibadah sholat, tidak hanya sholat wajib tapi sholat sunnah. Kita melaksanakan puasa, tidak hanya puasa wajib tapi puasa sunnah. Kita menahan diri dari terkait dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, baik itu khamr, kemudian zina maupun perkara yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu ada ujuk-ujuk orang menyamakan. Kita ini disamakan amalnya dengan orang yang beribadah 1 minggu sekali. Gimana logikanya? Secara logika juga cacat itu. Enggak mungkin orang yang tiap hari gitu ya, bapak lah taruhlah di kerjaan, bapak ini rajin, terus kemudian ada orang yang masuk seminggu sekali, kira-kira gajinya disamain mau atau enggak? Lah, kan nggak mau. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat, apalagi urusan agama. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana ayat yang Allah katakan dalam suratul Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ayat ini mau dibuang. Ya, khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir ya dari ahli kitab wal musyrikin, pengertian musyrik adalah orang yang tidak menyembah Allah. Siapa saja yang tidak menyembah Allah itu adalah orang musyrik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam, mereka berada dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka abadan kekal di neraka. Apa mau dibuang ayat ini? Maka kalau ada yang mengatakan ya bahwa semua agama ini sama ini, meskipun muslim mungkin zahiriyahnya, maka bisa jadi muslim yang nggak ngaji kalah lah ya, kalah sama jamaah al-Quwah mah. Boleh jadi dia pangkatnya tinggi tapi kalah dalam ilmu agama ya Pak, sama bapak kalah, berani adu ilmu Pak, kalah ya. Nggak ada apa-apanya ya, karena memang cacat itu pemahaman seperti itu ya. Ini juga bisa jadi orang-orang munafik, udah tahu pemerintahannya jauh daripada Islam, ya sudah tahu pemerintahannya memusuhi Islam, kemudian disokong, didukung agar langgeng. Ya, jadi kita perlu hati-hati bahwa nanti itu akan terjadi, ya, akan terjadi orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan kemudian ada munculnya orang-orang munafik di antara kaum muslimin ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menggambarkan terkait dengan karakter daripada Yahudi ya. Dan ini 4 karakter yang ada di Yahudi di dalam Al-Qur'an ya. Maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama adalah mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, bahkan ini dijadikan nasyid nih Pak nih lagu ini. Ya. Yahudi laknatullah, Yahudi laknatullah, Yahudi laknatullah, Yahudi laknatullah. Satu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Satu kaum yang membunuh Rasul dan para nabi. Suatu kaum yang berbuat onar di bumi. Suatu kaum yang tiada menepati janji-janji. Nah, ini ada nasidnya Pak. Pernah dengar Pak? Oh, enggak pernah lah ya. Hah? Pernah dengar ya? Kalau pernah dengar berarti kita satu frekuensi. Jadi yang pertama karakter Yahudi itu mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau mereka tidak mendustakan, mereka pasti akan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini karakter daripada Yahudi. Ya. Kemudian yang kedua adalah membunuh Rasul dan para nabi. Yahudi itu membunuh Rasul dan para nabi. Ini lupa saya lampirkan ya. Bahwa bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 87 maupun surat Ali Imran ayat 21 ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-87 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukumul istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun ya. Dan apakah jika ya, kemudian jika didatangkan Rasul kepada kalian membawa sebuah pelajaran kepada kalian, maka kemudian kalian yang tidak kamu inginkan, yang tidak kamu mau gitu ya, kamu itu orang-orang Yahudi itu menyombongkan diri kalian ya, tidak mengakui para nabi itu dan sebagian yang lain membunuh para nabi tersebut ya. Di dalam misalkan kemudian di dalam Ali Imran ayat 21 Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membunuh para nabi itu tanpa alasan yang hak. Dua ayat ini menggambarkan terkait dengan karakter daripada Yahudi. Al-Baqarah ayat 87 dan Ali Imran ayat 21. Namun memang tidak disebutkan nama-nama yang dibunuhnya itu di dalam Al-Quran. Tapi dalam tafsir Baidawi disebutkan siapa nabi dan rasul yang dibunuh orang-orang Yahudi. Ya, dua diantaranya adalah Yahya dan Zakaria. Ya. Kemudian mereka juga berusaha membunuh Nabi Isa. Namun qadarullah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru yang terbunuh itu bukan Nabi Isa, gitu ya. Jadi ini karakter daripada orang-orang Yahudi, ya. Kemudian karakter yang ketiga, orang-orang Yahudi itu selalu berbuat onar di bumi. Dengan pemikirannya, dengan teorinya, dengan konspirasinya, Yahudi selalu berbuat tidak menyenangkan dan berbuat onar di bumi. Ya. Baik secara pemikiran maupun secara program. Ya, kita sudah banyak ya mendengar terkait dengan pemikiran-pemikiran yang dikeluarkan Yahudi yang kemudian diadopsi oleh umat Islam. Pemikiran pertama tadi ya pluralisme agama, menyamakan semua agama itu sama. Ini pemikiran Yahudi agar menjadi talbis ya, agar menjadi saru nanti Islam itu. Oh, umat Islam mengatakan oh sama, Tuhannya sama, masuk surganya sama gitu ya. Nah, ini pemikiran pluralisme agama. Negara seluruh dunia termasuk Indonesia negara plural, betul, majemuk, betul. Dan itu memang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Itu memang masyarakatnya majemuk memang, dan itu digambarkan di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya kami menciptakan kalian ini dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Plural memang, majemuk memang. Hari ini aja yang ngumpul di Al-Ukhuwah ini tentu ya ada berapa suku. Ya. Ya, ada yang sukunya 2,
Semuanya dua, kalau tiga aneh. Ya. Ada Sunda, ada Jawa, ada Padang, dan yang lainnya. Sukunya memang betul. Berbangsa-bangsa, ya nanti ada bangsa Indonesia, bangsa yang lain. Ya. Tapi kemudian yang dilarang dalam Islam adalah pluralisme agama. Yang menyamakan semua pemikiran-pemikiran agama. Terus, ya, ini pemikiran yang pertama. Yang kedua adalah sekularisme. Sekuler, pemisahan antara dunia dengan agama. Ya. Urusan dunia itu urusan dunia saja, jangan campur-campur dengan agama. Sering kita lihat, ini urusan dunia loh, jangan bawa-bawa agama. Ya. Maka ketika berpolitik jangan bawa-bawa agama. Ketika ekonomi jangan bawa-bawa agama. Padahal Islam itu ngatur seluruhnya. Seluruh urusan itu diatur dalam Islam. Maka ayatnya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Maknanya Islam itu sudah mengatur seluruh urusan dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk masuk secara keseluruhan karena semuanya sudah diatur di dalam Islam. Nah, ini ada ini sekarang ya, tokoh-tokoh bangsa yang mengatakan jangan bawa-bawa agama ke dalam urusan politik. Ya. Gimana jangan bawa-bawa agama? Dalam Islam itu ada yang namanya siasah syariah, politik Islam. Semuanya diatur. Bagaimana menjadi politikus yang benar itu diatur. Bagaimana menjadi abdi negara yang betul itu semuanya diatur. Ya. Hari ini banyak orang-orang atau pejabat negara yang tidak benar karena memang tidak belajar agama. Ya. Sehingga wajar kalau pemikiran mereka kemudian jangan bawa agama dalam urusan politik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah liberalisme. Liberalisme ini pemikiran Yahudi juga. Ya. Jadi pemikiran yang mengutamakan akal, ra'yu, akalnya saja, tidak mau menerima nas-nas syar'i, tidak menerima ayat-ayat syar'i, tidak mau menerima hadis-hadis yang sahih. Ya, ketika ayat ini ditimbang dengan akalnya kelihatannya nggak masuk logika ini. Ya, hadis ini ditimbang kelihatannya tidak masuk akal nih, maka dia akan tolak. Ya, ini bukan ayat, ya, bukan daripada hadis. Ini tidak sesuai dengan agama karena tidak sesuai dengan akal logikanya. Nah, itu juga pemikiran Yahudi. Terhadap anak muda, Yahudi mengeluarkan pemikiran nikah hubungan seks tanpa pernikahan, ya, melegalkan seks tanpa pernikahan. Bahkan hari ini yang lagi marak, Yahudi mengeluarkan pemikiran child free, bebaskan, ya, rumah tangga kita dari anak, ya, child free. Jadi nggak mau mereka. Biasanya anak-anak muda nih nikah, gitu ya, tapi mereka nggak punya anak, nggak mau punya anak. Padahal Islam mengajarkan tazawwadu waduda wal waluda. Nikahilah perempuan-perempuan itu yang penyayang, cintanya besar, rasa sayangnya besar, dan kemungkinan bisa melahirkan keturunan yang banyak. Gitu ya. Ya. CHILDFREE. Child free. Child free. Ya. Jadi itu, hari ini ada marak itu. Marak. Dan hari ini yang menentang terkait dengan child free tersebut justru diserang sama anak muda yang mengakui konsep child free tersebut. Ya. Dan ini adalah sebuah yang dibikin oleh Yahudi. Kita tahu bahwa umat Islam itu pasti akan memperbanyak keturunan, gitu ya. Karena kita akan melanjutkan banyak estape kita. Kita hari ini akan melahirkan keturunan-keturunan yang soleh, yang solehnya kemudian berjuang di jalan Allah, mengabdi kepada Allah. Bayangkan dari satu orang, ya, anaknya banyak, terus kemudian anaknya banyak yang soleh, gitu ya. Bayangkan, ya. Maka bisa jadi dipenuhi dengan orang-orang soleh, maka mereka akan terpinggirkan. Ya, maka Yahudi itu banyak programnya. Tidak hanya dalam pemikiran memusuhi Islam itu, tapi juga dengan program-program. Pernah yang namanya The New World Order.
Ya. Oh, ini sebuah teori lagi terkait dengan bagaimana mengatur tatanan dunia. Ya. Bahkan ada isu terkait depopulation. Ya, depopulasi. Mengatur dari populasi dunia. Ya, entah dengan tadi ya, dengan program child free atau dengan hari ini kalau dengan alat kesehatan ada yang namanya KB. Ya kan? Depopulasi. Atau bisa jadi hari ini yang lagi diisukan adalah corona. Ya, bisa jadi depopulasi. Ya, wallahu a'lam. Ya, tapi itu diindikasi terkait dengan gerakan-gerakan orang Yahudi. Kemudian yang berikutnya adalah selalu tidak menepati janji-janji. Ini tadi ya, dalam kasus mereka tidak menepati Dustur Madinah. Ya. Ya. Lalu apa hikmah daripada kasus pengkhianatan Bani Qainuqa ini terhadap kaum muslimin? Yang pertama, di situ sampaikan adanya syariat cadar. Meskipun ini ya, kalau kita lihat dulu ayatnya lah ya. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, karena itu merupakan identitas seorang muslimah, dan karena itu mereka juga tidak akan diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kedudukan jilbab dulu ya, saya katakan. Kemudian ya, ketika Asma bin Abu Bakar, ya, Asma saudaranya Aisyah binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian tipis ya. Kemudian Rasulullah SAW berpaling daripada Asma, ya, dari Asma binti Abu Bakar dan bersabda, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid, sudah balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini, kata Rasulullah SAW, ya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Dua dalil ini yang kemudian menjadi dalil terkait dengan wajibnya seorang perempuan muslimah yang sudah akil balik kemudian untuk menutup auratnya kepada seluruh bagian tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Tapi dalam kasus pengkhianatan Bainuqa ya, Qainuqa dari Yahudi ini, maka kemudian di situ ada yang namanya syariat cadar. Maka kita tidak boleh melihat perempuan yang bercadar itu ya, sebagai perempuan yang ekstrim, gulu dan yang lain-lain. Karena pada hakikatnya memang perempuan-perempuan pada waktu itu menggunakan cadar. Ya, sebagaimana ketika Aisyah ketika melaksanakan umroh ya, atau melaksanakan haji, tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah itu, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuka penutup wajahnya. Maknanya ada niqabnya suruh dibuka. Dan ini menjadi istinbat hukum untuk perempuan ketika mau sholat maka cadarnya dilepas. Ya, karena Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah untuk melepas cadarnya ketika tawaf, ya, tawaf Ka'bah. Adapun terkait dengan cadar ini, inda madzhab daripada mazhab-mazhab itu berbeda ya. Hanafi mengatakan wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah atau dianjurkan dan menjadi wajib ketika menimbulkan fitnah. Ya, menimbulkan fitnah itu karena apa? Ya bisa jadi karena wajah perempuannya cantik, gitu ya. Bisa jadi itu. Ya, laki-laki kemudian yang namanya kumbang lah ya, lihat bunga yang merekah, warnanya indah, gitu kan? Langsung itu nyasor, ya, gitu ya. Nah itu makanya hukumnya sunnah, ya, sunnah untuk ya pakai cadar ketika menimbulkan fitnah.
Kemudian mazhab Malik, wajah wanita bukanlah aurat, ya, namun memakai cadar hukumnya sunnah dianjurkan dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama Maliki bermazhab Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ya. Indah mazhab Syafi'i, aurat wanita di depan lelaki ajnabi, nah, bukan mahram, adalah seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan. Sehingga wajib bagi wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Jadi selain mahramnya, wanita ini menurut mazhab Syafi'i itu hendaknya menutup aurat semuanya. Ya, jadi kalau mazhab Syafi'inya lurus, ya, maka seluruh istrinya harusnya pakai cadar, kecuali di rumah, gitu ya. Jadi saya pernah ketemu ke Tasikmalaya, ada sebuah jamaah tarekat, ya, sebuah jamaah tarekat. Subuh itu saya sholat berjamaah di situ, jamaah tarekat, ya, zikirnya kenceng. Jadi kalau la ilaha illallah, la ilaha kenceng, ya. Tapi subuh itu penuh, full, baik ikhwan maupun akhwat. Saya itu kebagian sholat di tangga, ya, kebagian sholat di tangga. Saya langsung menduga, oh masya Allah ini berarti jamaah ya Nahdlatul Ulama lah secara fikihnya, gitu ya. Tapi begitu keluar saya kaget, perempuannya pakai cadar semuanya, gitu ya. Nah, ketika melihat terkait dengan nas dari mazhab Syafi'i yang kemudian dia mewajibkan perempuan untuk pakai cadar kepada yang bukan mahramnya, baru kita tahu, oh di sini titik temunya, gitu ya, bahwa mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i itu menyuruh wajib perempuan itu untuk menutup aurat. Dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, setiap bagian tubuh wanita adalah aurat termasuk kukunya, ya, karena kuku aja bisa menimbulkan fitnah, ya. Perempuan kan kadang-kadang ini ujungnya dipoto, disangka nggak fitnah, ya. Kadang-kadang pakai sepatu, kakinya dipoto, kakinya doang. Fitnah juga ini, siapa ini kakinya kayak begini. Gitu ya. Enggak penting juga moto-moto kayak begitu, ya. Maka ini, ya, apa ibrah yang bisa kita lihat. Nah, ini ada dalam kisah ini ada syariat cadar, ya. Buat yang meyakini cadar silahkan, buat yang berpendapat kepada ayat dan hadis Rasulullah SAW silahkan, ya. Tadi dikatakan dalam mazhab saja terjadi perbedaan, gitu ya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu mengatakan tidak wajib, ya, hukumnya sunnah. Tapi kalau menimbulkan fitnah maka lebih baik menggunakan, ya. Yang kedua, ibrah dari kasus pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa ini adalah kedengkian Yahudi terhadap kaum muslimin selamanya. Dan ini hendaklah kita ambil pelajaran, ya. Jadi orang-orang Yahudi itu pasti, ya, dengki terhadap keberhasilan kaum muslimin. Dimanapun kaum muslimin berkuasa, maka dia akan berbuat cara untuk menjatuhkan kekuasaan kaum muslimin. Dan itu sebuah kepastian, sebagaimana tadi dikatakan dalam surat Al-Baqarah, walan tardu anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kemudian yang berikutnya, ibrahnya itu adalah perlakuan kita terhadap orang-orang munafik. Rasulullah SAW tahu nggak Abdullah bin Salul, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang munafik? Kira-kira tahu nggak? Pasti tahu, ya, pasti tahu. Tapi bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan Abdullah bin Ubay bin Salul tersebut? Tetap secara zahir Rasulullah memperlakukan dia sebagai muslim, ya. Tapi Rasulullah dalam tadi dua ayat tadi mewanti-wanti untuk berhati-hati terhadap orang-orang yang seperti ini, karena dia bisa menusuk kita dari belakang. Kapan waktunya kita bisa ditusuk oleh orang-orang munafik? Tapi secara zahir perlakukan dia sebagai muslim, perlakukan sebagai muslim. Kita lihat nih orang-orang munafik permusuhan terhadap Islam, kemudian dia sholat kita larang, jangan sholat. Nggak bisa, biarkan dia sholat.
Ya, zahir al-hukma bid-dhawahir, hukum itu berdasarkan zahirnya saja. Zahirnya dia muslim ya sudah biarkan sudah muslim, tapi kita perlu hati-hati. Kasih tanda kutip, ya, kasih tebal, huruf tebal, kasih miring. Ya, kalau dalam Word itu ya tandanya, kalau tulisan tidak biasa itu ditebalin kan, dikasih warna gitu kan, terus kemudian dimiringin, oh ini berarti huruf ini ada sesuatu lah gitu ya. Nah itu juga sama, secara zahir kita hukumi mereka sebagai orang-orang muslim, namun kita perlu berhati-hati terhadap mereka. Dan yang terakhir adalah memberikan wala terhadap non muslim adalah tidak boleh, ya. Dan ini pelajaran buat kita semuanya. Ya, kasus ya pengkhianatan Yahudi Qainuqa ini banyak membawa kita pelajaran. Ya, sehingga kita dari sini bisa mengambil pelajaran, mengambil ibroh terkait dengan bagaimana kita memperlakukan orang-orang musuh-musuh Islam, orang-orang kafir. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang munafik tadi. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang tadi yang saya sampaikan. Ya, sehingga ya setiap sirah itu pasti mengandung pelajaran. Setiap perjalanan hidup Rasulullah SAW bersama para sahabatnya itu pasti terkandung sebuah pelajaran buat kita semuanya. Maka sebagai mukmin, sebagai orang-orang beriman, dikatakan apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW, wa ma atakum anhu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW, baik Al-Quran maupun hadis maupun ibrah dari perjalanan sirahnya, fakhuduhu, maka hendaklah ambillah. Dan apa-apa yang dilarangnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis maupun ibrah dari pelajaran sirahnya, maka fantahu, maka tinggalkanlah. Maka kiranya ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pagi hari ini kita terkait dengan pengkhianatan Yahudi Qainuqa terhadap kaum muslimin dan peperangannya. Saya lebih suka membahas terkait dengan pengkhianatannya. Ya, ada masalahnya di kitab sirah lain ada yang langsung membahas perang ya bersama Yahudi Qainuqa. Padahal ada di awalnya itu melalui pengkhianatan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.